Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai determining threshold. Next. Untuk outline-nya yang pertama ada introduction to threshold, kemudian ada detection threshold, yang ketiga ada recognition threshold, dan yang keempat ada differentiation threshold. Next. Introduction to threshold. Uji threshold merupakan pengujian secara indrawi untuk mengetahui ambang batas di mana konsentrasi sampel mulai meninggalkan kesan. Maksudnya, uji threshold ini itu untuk mengetahui batas di mana seseorang mulai merasakan suatu rasa yang berbeda dari sampel yang dikonsumsi. Uji threshold ini berfungsi untuk menentukan sensitivitas panelis pada saat perekrutan panelis, reformulasi produk, dan sebagai acuan nomor simpan produk agar kualitas produk tetap terjaga. Uji threshold ini terbagi menjadi detection threshold, recognition threshold, dan difference threshold. Next. Lalu kita mulai ke tipe threshold pertama, yaitu detection test. Jadi apa sih detection threshold itu? Jadi threshold itu kan kalau misalkan kita terjemahin ke dalam bahasa Indonesia adalah ambang. Sehingga detection threshold itu adalah ambang deteksi. Nah, detection threshold ini merupakan salah satu tipe threshold di mana merupakan ambang atau tingkat stimulus terendah yang dapat menghasilkan respon atau sensasi dari tubuh kita. Nah, tadi kan disebut ya stimulus. Apa sih pengertiannya? Stimulus itu adalah sesuatu yang merangsang suatu tindakan, jawaban, atau respon dari tubuh kita. Next. Pada tes evaluasi sensori detection threshold ini, di mana setiap penguji atau kita sebut juga dengan panelis, yaitu orang-orang yang akan mencoba sampel-sampel makanannya akan diberi beberapa sampel. Di contoh ini kita misalkan ada 3 sampel, di mana satu sampel itu merupakan sampel referensi dan 2 sampel lainnya itu adalah sampel pengujian. Maka detection threshold-nya adalah tingkat terendah yang didapat panelis ketika dia mulai merasakan perbedaan pada sampel yang dia uji dari sampel referensi. Di contoh ada 3 sampel, yaitu satu sampel referensi, yaitu larutan air mineral biasa, 2 sampel lainnya yaitu sampel pengujian. Sampel pengujian pertama adalah larutan air yang dicampurkan dengan 0,5 gram gula, atau kita sebut dengan tingkat 1, dan sampel pengujian yang kedua adalah larutan air yang ditambahkan dengan 1 gram gula, atau kita sebut dengan tingkat 2. Lalu panelis itu akan mencoba tiap sampelnya. Setelah panelis mencoba sampel referensi, panelis itu akan mencoba sampel pengujian pertama dan kedua. Ketika mencoba sampel pengujian pertama dengan larutan air mineral 0,5 yang ditambahkan dengan 0,5 gram gula, panelis itu belum merasakan apa-apa, yang berarti ambang deteksi terendah atau detection threshold dari panelis itu bukan pada sampel pengujian pertama. Lalu panelis mencoba lagi ke sampel pengujian kedua yang ditambahkan dengan 1 gram gula. Di sini panelis sudah merasakan adanya perbedaan antara sampel pengujian kedua ini dengan sampel referensi. Nah, di sampel pengujian kedua inilah yang merupakan ambang deteksi atau detection threshold dari si panelis. Detection threshold itu berbeda-beda untuk tiap orang. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, bergantung kepada banyak faktor. Misalnya pola konsumsi pangan panelis dan tipe makanan yang dia biasanya konsumsi. Ketika panelis tersebut sudah merasakan perbedaan pada sampel pengujian dan dari sampel referensi, maka itulah ambang deteksinya. Next. Selanjutnya yaitu recognition threshold. Recognition threshold atau ambang pengenalan merupakan jenis threshold yang tingkatannya satu level di atas detection threshold atau ambang deteksi. Recognition threshold ini berbeda dengan detection threshold yang dimana seperti yang sudah kita ketahui dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa detection threshold ini baru hanya bisa mendeteksi atau baru diketahui adanya rasa yang berbeda dari satu konsentrasi ke konsentrasi yang lainnya, namun belum dapat diidentifikasikan. Sedangkan recognition threshold merupakan konsentrasi atau level yang dimana stimulus dapat mengenali dan mengidentifikasi suatu sampel dengan benar, atau sampel dapat dideteksi dan diidentifikasi oleh stimulus, khususnya dalam segi rasa seperti manis, asam, asin,
pahit, vanila, coklat, stroberi, dan lain sebagainya. Artinya, dengan recognition threshold ini, stimulus tidak hanya dapat mendeteksi saja, tetapi juga dapat mengenali dan mengidentifikasi suatu sampel dengan benar. Next. Selanjutnya yaitu contoh dari recognition threshold. Misalnya ada 8 cup sampel yang disediakan dengan formula yang berbeda. Pada saat panelis sudah dapat mendeteksi dan mengenali rasa sampel yang disediakan dengan benar, disitulah yang disebut dengan recognition threshold. Misalnya, seorang panelis merasa bahwa dari 8 cup sampel, ia sudah dapat mendeteksi dan mengenali bahwa cup sampel keempat rasanya manis. Maka pada cup sampel keempat itulah termasuk recognition threshold si panelis tersebut. Next. Kemudian selanjutnya yaitu different threshold. Different threshold merupakan suatu level atau kondisi ketika apakah seseorang atau subjek ini sudah bisa membedakan adanya perbedaan antara tiap sampel. Pada different threshold, subjek sudah bisa mengetahui perbedaan apa yang terdapat di antara sampel yang diberikan. Misalnya terdapat 3 sampel, kemudian nantinya subjek tersebut sudah bisa membedakan mana sampel yang lebih manis atau misalkan yang lebih pahit, asin, asam, dan sebagainya. Pada tahapan different threshold ini, seorang panelis juga sudah bisa membedakan tingkat intensitas atau stimulus seperti rasa manis, asin, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, ini merupakan contoh dari different threshold. Di sini contohnya terdapat 3 sampel yang sama-sama berisi larutan gula. Akan tetapi kadar gula pada setiap sampel ini berbeda-beda. Kemudian subjek akan diminta untuk mencicipi ketiga sampel tersebut. Saat subjek sudah bisa membedakan mana sampel yang lebih manis, maka itu merupakan difference threshold-nya. Hal tersebut juga menandakan bahwa subjek sudah bisa membedakan tingkat intensitas suatu stimulus yang digunakan, yang mana pada contoh ini stimulusnya adalah gula yang akan menghasilkan rasa manis. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai determination threshold. Terima kasih.